نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kita hadir di masjid yang penuh berkah ini. Tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu masjid. Inna habbal bilad ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Kita berada di tempat yang dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi." Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu', karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak ada yang bebas dari kesalahan. Pasti melakukan kesalahan, dan solusi paling tepat untuk manusia, karena manusia ini dikatakan manusia seperti dikatakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, sumiyal insan lin nisyan, karena dikatakan manusia karena sering lupa. Solusi yang diberikan adalah dengan cara istighfar, dan istighfar ini luar biasa fadilah, keutamaan. Sederhana dilakukan tetapi manfaat besar. Sebelum masuk manfaat jemaah dirahmati Allah, Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh orang-orang yang kondisinya berbeda-beda. Ketika datang orang yang mana kampungnya ketika itu paceklik, dia datang mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, apa resep ketika kampung saya mengalami paceklik?" Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Istaghfirillah, minta ampun kepada Allah." Tidak lama kemudian datang orang yang kondisinya berbeda. Kondisinya ini ekonominya morat-marit. "Ya Imam, apa solusi saya ini? Saya miskin, fakir." Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? "Istaghfirillah, minta ampun kepada Allah." Tidak lama kemudian datang orang yang mana orang ini sudah lama menjadi suami istri tapi belum dikaruniai anak. "Ya Imam, kasih resep agar saya bisa diberi anugerah oleh Allah berupa anak." Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirillah, minta ampun kepada Allah." Tidak lama kemudian datang lagi orang yang mana kebunnya tandus, tidak bisa tumbuh apa-apa, susah tumbuh. Minta mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, kasih saya resep agar supaya kebun saya bisa subur." Jawabannya, "Istaghfirillah." Rabi' bin Subaybah bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam, ada orang datang dengan bermacam-macam kondisi, bermacam-macam, kok jawabannya satu?" Apa jawabannya Imam Hasan Al-Basri? Diangkatlah ayat atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
man aksara istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Siapa yang menjadikan kesedihannya menjadi lapang. Wa min kulli dhiqin makhrajan. Kalau sempit, maksudnya sempit di sini ekonominya sempit ataukah kondisinya, maksudnya kondisinya dalam terkadang kita merasa gundah, merasa stres, merasa apa? Itu min kulli dhiqin makhrajan. Ada jalan solusinya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki tanpa diduga-duga. Kemudian surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum. Nuh berkata kepada kaumnya, istaghfir, minta ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena Tuhan kan yang Ghaffar, Maha penerima taubat. Yursilis sama alaikum midraran. Kalau kalian banyak istighfar, Allah turunkan. Yursilis sama alaikum, Allah turunkan hujan dari langit begitu lebat, midrar. Inilah tadi jawaban bagi orang yang kampungnya peceklik tidak pernah hujan. Dengan istighfar, yursilis sama alaikum midrar. Wa yumdidakum bi amwal. Orang yang ekonominya morat-marit, terkadang makan, terkadang tidak. Kondisinya susah. Wa yumdidakum bi amwal. Allah kasih harta banyak. Wa bani. Begitu juga orang yang sudah lama berkeluarga, suami istri, belum dikaruniai anak. Karena masalah suami istri ini, terkadang ada orang bilang, berapa anakmu? 1 ji. Kenapa bukan 2? Kenapa bukan 3? Ini perkara anak yang dirahmati Allah adalah perkara rezeki. Allah yang kasih. Ada orang yang mau anaknya 2, Allah kasih 3. Allah mau 7, Allah hanya kasih 1, bahkan tidak ada. Perkara rezeki. Wa yumdidakum bi amwal, Allah kasih banyak harta. Wa banin, begitu juga anak. Karena di zaman Nabi SAW ada orang yang mana sudah beberapa tahun berkeluarga suami istri belum dikaruniai anak. Datang mengadu kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini sudah berapa tahun berkeluarga belum dikaruniai anak. Apa solusinya? Nabi SAW mengatakan, pulang sampaikan kepada istrimu banyak istighfar. Jadi setelah pulang, saya dapat resep dari Nabi. Apa itu? Resepnya kita banyak istighfar. Dan konsep istighfar maksud saya pun istighfar sederhana. Astagfirullah itu yang paling gampang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih agak sedikit. Kemudian kalau mau lebih panjang namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana lahdik wa wa'duka mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ini dibaca pagi dan petang, kalau dibaca paginya kemudian meninggal di sorenya akan masuk surga. Istighfar. Wa yaj'al lakum jannah. Begitu juga kebun yang tidak subur menjadi subur. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar, sungai-sungai. Jadi jemaah dirahmati Allah, manfaat istighfar begitu banyak. Kemudian istighfar sebab diampuninya dosa-dosa kita. Di awal kami katakan tadi bahwa kita ini manusia tidak lepas daripada kesalahan. Bukanlah manusia kalau tidak melakukan kesalahan. Tetapi untuk menutupi kesalahan itu adalah dengan cara istighfar. Karena dia merupakan penyebab diampuninya dosa. Disebutkan di dalam surah Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang yang melakukan fahisha, kejahatan, kejelekan atau perbuatan keji lainnya, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya, zakarullah, dia ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, maka Allah
fastaghfiru li dzunubihim, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, selama orang ini tidak ingin terus melakukan terus-menerus pekerjaan itu atau perbuatan keji itu. Alam apa wa hum ya'lamu, dan mereka mengetahui. Yang ketiga jemaah rahmat Allah, manfaat atau fadilah istighfar. Allah tahan di satu tempat, di satu daerah, di satu negeri orang yang melakukan istighfar. Disebutkan di dalam suratul Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah cegah turunnya maksiat itu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah tahan azab itu. Wa anta fihim, anta di sini adalah Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tahan cegah azab itu turun wa hum yastaghfirun, selama mereka yang dimaksud selama di kaum atau di daerah tersebut melakukan istighfar. Makanya Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan begini, maksudnya dahulu di zaman Nabi, karena Nabi ketika itu Nabi sudah meninggal, karena Abu Musa ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kita memiliki dua pelindung azab. Salah satunya sudah tidak ada, yaitu Muhammad. Wa anta fihim, di sini tadi ayatnya. Dan yang satunya lagi masih ada, yaitu istighfar. Ayo mari kita banyak istighfar agar supaya azab itu tidak turun kepada kita. Kemudian jemaah rahmat Allah, fadilah, keutamaan istighfar yang berikutnya adalah hati ini suci. Disucikan hati ini. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anna Rasulullah qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu idza aznaba, apabila melakukan dosa, kana nuqtatun sauda fi qalbihi, kalau melakukan dosa ada titik hitam yang ada di hatinya. Jadi inilah sebabnya jemaah rahmati Allah, ada orang susah dinasihati. Kalau dinasihati, bahkan kita yang menasihati dimarahi, karena ada nuqtatun sauda, ada titik hitam ada di hatinya. Fa in taba wa nadha wastaghfar saqula qalbuhu. Kalau dosa-dosa yang kita lakukan tadi ini kemudian kita melakukan taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita, saqula qalbu, hatinya menjadi jernih, titik hitam tadi itu terhapus. Fa in zadat hatta ta'lufa qalbu. Tetapi kalau dia tidak bertobat, dia melakukan kesalahan, titik bertambah. Ibaratkan pakaian, kalau banyak titik-titik nokta hitam di pakaian kita tidak elok dilihat. Ini pakaian dilepas saja tidak bagus dilihat. Begitulah hati ini, hatta tu'lafu qalbuhu fadzalika ron. Itulah ron. Disebutkan dalam al-qallaba rona ala qulubi, ada penutup di hatinya. Kemudian terakhir jemaah rahmati Allah, banyak istighfar, kita menjadi sehat dan menjadi kuat. Disebutkan di dalam surah Hud, ya qaum istaghfiru rabbakum, wahai kaumku istighfar kepada Tuhan, summa tubu ilai, kemudian bertobatlah kepadanya, yursilis sama alaikum midraran, Allah turunkan hujan dari langit begitu deras, wa yazidkum quwwah, Allah kasih kekuatan. Banyak istighfar, Allah kasih kekuatan, ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, janganlah berpaling kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.